bertujuan untuk mempertahankan wilayah jajahannya. Pada saat itu Gubernur Hindia Belanda Herman William Daendels membangun sebuah jalan yang terpanjang yang ada di Pulau Jawa. Dan akhirnya jalan ini masih menjadi jalan yang cukup penting, di mana jalan yang menghubungkan wilayah Anyer, Banten hingga ke Panarukan, Jawa Timur. Saksikan dalam segmen Sudut Kota. Pemirsa, tahukah Anda, di antara jalan-jalan di Jakarta yang luas dan bertingkat ini, terdapat sebuah jalan yang dibangun sejak zaman Belanda. Ya, Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 Herman William Daendels membangun Jalan Raya Pos atau yang dikenal dengan nama Jalan Raya Daendels untuk memperlancar komunikasi antar daerah. Ya, tak banyak yang tahu bahwa ternyata Jalan Raya Daendels melewati Jakarta hingga Buitenzorg, Bogor. Dan jalan ini memang membentang dari Batavia menuju Bogor sejauh kurang lebih 40 km. Dan pertama kali jalan ini dari Jakarta menuju Bogor yaitu Jalan Mr. Cornelis yang saat ini lebih dikenal dengan nama Jatinegara. Jalan yang dibangun oleh Herman William Daendels dikenal dengan nama De Grote Postweg atau Jalan Raya Pos. Jalan ini membentang sepanjang kurang lebih 1000 km dari Anyer, Banten hingga Panarukan, Jawa Timur. Jalan Raya Bogor dulunya dikenal dengan nama Jalan Jakarta dan merupakan bagian dari Jalan Raya Daendels yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Waktu tempuh dari Batavia menuju Buitenzorg pada masa itu sekitar 4 jam. Bahkan akibat kondisi jalan yang tidak bagus, Gubernur Jenderal Herman William Daendels pernah melakukan perjalanan selama seharian menuju Buitenzorg atau Bogor. Kini, Jalan Raya Bogor yang membentang sepanjang 43 km ini menjadi jalan yang cukup penting untuk menghubungkan kota Jakarta Timur, Depok hingga kota Bogor. Meski telah dibangun jalan tol Jagorawi pada tahun 1974, kepadatan atau beban Jalan Raya Bogor tak pernah berkurang. Dulunya di kilometer 34 ini berdiri salah satu tempat peristirahatan yang digunakan oleh orang-orang Batavia yang akan menuju ke kota Bogor atau Buitenzorg. Nah, di tempat ini mereka melakukan penggantian kuda-kuda yang lelah untuk diganti dengan kuda-kuda yang lebih segar. Jadi supaya dapat melanjutkan perjalanan lebih lancar ke kota Bogor. Nah, kali ini saya akan bertemu dengan Mas Hendra yang paham tentang sejarah Jalan Daendels di kota Bogor. Memang ada beberapa pertimbangan ya, kenapa Daendels sampai memilih jalur Bogor ini, jalur Buitenzorg gitu ya. Karena memang ada aset-aset Belanda yang sangat vital waktu itu. Di antaranya ada istana Bogor ya. Terus juga ada banyak perkebunan-perkebunan yang memang memiliki nilai komoditi yang baik itu berada di wilayah Bogor juga begitu. Jadi otomatis di samping juga aset-aset vital tadi itu memang harus dipertahankan. Kita tahu bahwa Daendels datang ke sini dalam suasana di Eropa sedang perang. Ya, Belanda dikuasai oleh Prancis. Lalu Belanda juga cuma tinggal punya satu pulau besar, yaitu Pulau Jawa ini. Selebihnya sudah dikuasai Inggris gitu. Waktu itu hegemoni Belanda di lautan sudah kalah pamor sama Inggris. Nah, otomatis ketika Daendels datang ke sini, dia melihat keadaan jalan yang katakanlah hancur begitu ya, susah dilewati, seperti
ketika dia waktu pertama inspeksi dari Batavia ke Buitenzorg butuh waktu 1 hari. Padahal waktu normal waktu itu 4 jam bisa sampai. Kita mulai dari Kedung Halang dan Warung Jambu. Nah dari sana jalan masuk ke Jalan Ahmad Yani sekarang. Lalu Jalan Sudirman yang di depan sana, di depan persis lurus dengan Istana Bogor, masuk ke sini, ke Jalan Juanda. Nah dari Jalan Juanda belok ke Jalan Surya Kencana, Pasar Bogor, lalu ke Tajur, lalu belok lagi ke Ciawi. Dari Jakarta, jalur Dendels menembus puncak gunung dan hutan, yang sekarang dikenal dengan nama Puncak Pas. Di Istana Negara Buitenzorg ini, Gubernur Hindia Belanda yang berjuluk si tangan besi karena kekejamannya, Herman William Dendels tinggal. Jalan pos diselesaikan oleh Dendels hanya dalam waktu 1 tahun, sebuah prestasi yang luar biasa pada masa tersebut. Ya, Dendels memilih Kota Bogor sebagai salah satu jalur di mana tujuannya untuk mempertahankan beberapa aset yang dimiliki oleh pemerintahan Hindia Belanda. Dan apa yang dilakukan oleh Dendels memang saat ini boleh dibilang bermanfaat bagi generasi kita saat ini. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan Sudut Kota, mengupas cerita dalam Ruang Jelajah minggu depan. Sampai jumpa.